Raksasa Prancis, Paris Saint-Germain kabarnya sedang mempertimbangkan pengaduan ke FIFA, yakni atas kecurigaannya terhadap Real Madrid dan Kylian Mbappé. PSG merasa antara Real Madrid dan Kylian Mbappé sedang main belakang alias dianggap menjalin perjanjian prakontrak atas kepindahan secara gratis di musim panas 2024. Dengan tenggat waktu tanggal 31 Juli tahun 2023 yang sudah berlalu, membuat PSG harus menjualnya di sisa waktu jendela transfer saat ini. Atau bakal kehilangan Kylian Mbappé secara gratis tahun depan. Menurut laporan dari Marca, PSG serius mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan ke FIFA terhadap Real Madrid atas dugaan pembajakan Mbappé. Kylian Mbappé dianggap juga kecewa dengan klubnya, meski tampak bahagia di depan publik, Mbappé dipahami kecewa dan tidak senang dengan situasinya di Paris. Sementara Real Madrid juga tidak ada tanda-tanda bakal memboyong Mbappé ke Santiago Bernabeu sejauh ini. Dana yang lebih besar sedang disiapkan oleh Bayern Munchen untuk memboyong Harry Kane. Munchen dan Tottenham saat ini sedang dalam komunikasi secara intens dan langsung. Kedua belah pihak sedang mencari kesepakatan soal biaya transfer. Laporan Sky Sports hanya menyebutkan, jumlahnya akan jadi rekor pembelian terbaru. Saat ini, masih ada selisih antara penawaran Munchen dengan Tottenham. Selisihnya mencapai 23,3 juta euro. Tottenham diketahui membanderol Kane di kisaran 104,8 juta euro. Harga tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya ditetapkan 116,6 juta euro. Kendati demikian, Munchen cukup percaya diri dengan penawaran mereka yang diperkirakan di angka 81,5 juta euro sudah cukup untuk memboyong Kane. Sang pemain sudah sepakat untuk pindah. Selain itu, Tottenham berpotensi kehilangan satu-satunya klub yang bisa membeli Kane di musim panas 2023. Carvajal tak terima Madrid dibantai Barcelona di laga pramusim. Dani Carvajal berkoar Real Madrid pasti akan melakukan revans pada Barcelona di kompetisi resmi setelah mereka sebelumnya dibantai di laga pramusim. Pertandingan itu berlangsung cukup seimbang dalam hal penguasaan bola. Namun Barcelona bisa menghajar Madrid dengan skor telak 3-0. Dani Carvajal kemudian mengomentari hasil laga pramusim tersebut. Dikatakannya kekalahan tersebut jelas menyakitkan baginya dan skuad Real Madrid. Kalah dari Barcelona bukanlah hidangan yang enak, tapi Anda harus tahu di momen seperti apa kita berada, apa arti permainan itu. Saya yakin dalam kompetisi resmi, kami akan melewati mereka, koarnya pada Goal. Kami memiliki peluang, 5 tembakan membentur Mister Gawang. Kami gagal mengeksekusi penalti, jangan khawatir, ketika momen kebenaran tiba, kami akan melewatinya, tambah Carvajal. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ia sempat berpelukan dengan Sadio Mane dan merasa sedih karena sang penyerang tidak dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di Jerman. Al Nassr membuat pengumuman resmi pada Selasa malam waktu setempat bahwa Mane akan bergabung dengan klub Arab Saudi. Pelatih asal Jerman itu mengaku tidak ada masalah dan siap menjaga hubungan dengan ex-pemain Southampton itu. Rasanya agak menyedihkan. Kami berpelukan lama tetapi kami berdua tersenyum dan kami meyakinkan diri untuk menjaga hubungan baik. Ini bukan masalah pribadi dari sisinya, buka Tuchel. Ini mungkin sedikit mirip dengan situasi ketika Tiongkok memulai liga mereka. Ada semacam demam emas di sana dan kami mengalami liga berikutnya yang mencoba untuk menjadi lebih populer, lebih terkenal dan mencoba membangun merek dengan merekrut banyak pemain dan pelatih berkualitas. Paris Saint-Germain dipastikan tidak akan menebus klausul pelepasan Ousmane Dembélé di Barcelona. Niat PSG untuk memboyong Dembélé sudah dapat lampu hijau Barcelona. Awalnya, PSG ingin menebus klausul pelepasan yang ada di kontrak Dembélé. Harganya 50 juta euro. Untuk bisa memboyongnya secara otomatis, PSG jadi harus membayar sebesar 100 juta euro. Dalam laporan Marca dijelaskan, PSG pada akhirnya tidak akan mengambil opsi untuk menebus klausul pelepasannya. PSG justru akan mencoba melakukan negosiasi harga seperti biasa dengan Barcelona. Sementara itu, PSG tidak perlu risau dengan Dembélé. Sang pemain sudah menyatakan kemauannya berlabuh ke Parc des Princes.
Dembele bahkan sudah sepakat secara verbal dengan penawaran kontrak yang diajukan PSG. Ia sepakat akan menerima durasi kontrak 5 tahun bersama PSG. Chelsea akan segera mendatangkan satu pemain baru lagi di bursa transfer musim panas ini. Dia adalah bek 25 tahun Prancis dari klub AS Monaco, Axel Disasi. Setelah 3 musim berseragam Monaco, Disasi bakal hijrah ke Stamford Bridge untuk bergabung dengan Chelsea. Kesepakatan antara Chelsea dengan Monaco untuk transfer Disasi telah tercapai. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea akan membayar 45 juta euro ke klub Prancis itu untuk memboyong Disasi ke Stamford Bridge. Pada awal musim 2020-2021, Monaco membelinya dari Reims seharga 13 juta euro. Monaco mengontraknya 5 tahun sampai 2025. Bersama Monaco, Disasi telah memainkan 129 pertandingan selama 3 musim, di mana dia mencetak 12 gol dan 4 assist. Presiden Barcelona, Joan Laporta mengomentari rumor Real Madrid akan mendatangkan Kylian Mbappe. Ia menyebut bahwa timnya tidak gentar menghadapi El Real yang diperkuat sang striker. Laporta mengaku tidak takut dengan potensi kedatangan Mbappe di klub rivalnya tersebut, ujar Laporta kepada ESPN Deportes. Laporta menyebut bahwa Mbappe memiliki talenta yang besar sebagai seorang striker. Namun ia menekankan Barcelona tidak takut berhadapan dengan Mbappe. Lebih lanjut, Laporta menekankan bahwa sebuah pertandingan tidak dimenangkan dengan satu pemain saja. Untuk transfer Mbappe sendiri bisa dikatakan cukup rumit di musim panas ini. Pasalnya PSG mau menjual sang pemain di musim panas ini, sementara Mbappe dilaporkan sudah bersepakat dengan Real Madrid untuk pindah sebagai free agent di tahun 2024 nanti. Nama Sofyan Amrabat yang merupakan gelandang Fiorentina itu sendiri memang sedang santer dikaitkan dengan klub Man United. Menurut Saha, rencana United merekrut Amrabat adalah keputusan yang sangat tepat. Berdasarkan laporan dari Betfredem, Saha menilai apabila sang gelandang bisa menjadi pembeda di lini tengah Man United bahkan meningkatkan intensitas permainan mereka. Dia memiliki intensitas permainan yang tinggi dan saya rasa sulit untuk pemain lain menyamai dia dalam hal tersebut. Akan sangat menarik melihat Man United nantinya diperkuat oleh dirinya. Ia akan meningkatkan keseimbangan dari skuad United, ujar Saha. Di sisi lain, Fiorentina cukup terbuka untuk melepaskan gelandang andalannya tersebut ke bursa transfer musim panas. Bahkan skuad La Viola sudah membandrol harga sang gelandang di angka 35 juta euro untuk saat ini. Jordi Alba mengakui dirinya menolak tawaran menggiurkan untuk bermain di klub lain demi berani dengan Lionel Messi di Inter Miami. Seperti yang diketahui, Alba akhirnya memilih untuk bergabung dengan Inter Miami musim panas ini. Setelah diresmikan oleh Inter Miami, sang bek mengaku dirinya sangat tak sabar untuk bisa kembali bermain bersama Messi. Saya mendapatkan tawaran uang banyak bermain di klub lain, tapi prioritas saya sudah jelas mengenai apa yang lebih penting. Karena itulah saya memutuskan untuk bermain di sini. Baru 3-4 hari tapi saya merasa sudah berada di sini lama, tutur Alba dilansir dari Goal. Sebuah kabar mengejutkan bahwa pemain Juventus, Leonardo Bonucci, telah ditawarkan ke tim raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam. Dilansir dari The Telegraph, pemain berusia 36 tahun itu bisa keluar dari kampung halamannya pada tahap akhir kariernya yang gemilang setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Allianz Stadium. Bonucci bertekad untuk menyelesaikan kontraknya di Juventus. Namun raksasa Serie A terus mendesak agar ia segera hengkang karena keengganan mereka untuk membayar gajinya yang besar. Kedatangan Bonucci akan membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh skuad Ajax setelah mereka kehilangan pemimpin mereka. Newcastle United kini dikabarkan mengincar gelandang berusia 25 tahun tersebut, yang sangat ingin meninggalkan Belanda setelah 4 tahun bermain. Kiper baru Manchester United, Andre Onana, tampak marah-marah ke bek tengah setan merah, Harry Maguire, pada laga pramusim kontra Borussia Dortmund, di Allegiant Stadium. Andre Onana baru masuk pada babak kedua, setelah pada babak pertama Erik ten Hag memilih memasang Tom Heaton di bawah Mistar. Insiden menarik tersaji pada babak kedua,
tepatnya saat Dortmund unggul 2-1. Saat itu, Dortmund berpeluang mencetak gol ketiga dalam pertandingan itu. Beruntung, Onana mampu menepis peluang emas Dortmund. Onana terlihat marah setelah melakukan penyelamatan tersebut. Dia langsung ngomel-ngomel ke Maguire dan Scott McTominay karena menilai peluang itu muncul karena ulah mereka berdua. Aksi Andre Onana memarahi Harry Maguire mendapat komentar-komentar menarik di media sosial. Kai Havertz banyak dimainkan sebagai penyerang tengah. Imbas dari hal tersebut, performanya pun disorot karena dianggap tampil tumpul dan menjadi sisi lemah The Blues. Pada akhirnya, ia kemudian dijual ke Arsenal pada bursa musim panas ini. Bersama The Gunners, langkah berani dilakukan manajer Mikel Arteta. Havertz pun mengaku kini amat menikmati perannya di lini tengah Arsenal. Dengan filosofi sepak bola menyerang yang diusung Mikel Arteta, maka fungsi Havertz menjadi penting untuk menyokong lini serang. Saya sangat menikmatinya, bermain di posisi itu. Saya lebih banyak menguasai bola, lebih terlibat dalam permainan. Saya sangat menikmatinya, kata Havertz kepada ESPN dikutip Metro. Manchester United dihajar Borussia Dortmund pada laga kelima di sesi tur pramusim di Amerika Serikat. Setan Merah dinilai bermain individual hingga akhirnya menelan kekalahan. Manchester United takluk 2-3 saat berhadapan dengan Borussia Dortmund pada laga bertajuk uji coba di Allegiant Stadium, Nevada, Amerika Serikat. Meski tampil mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 66%, namun Setan Merah kesulitan mengembangkan permainan dan justru kerepotan meladeni tekanan dari Dortmund. Meski memiliki pemain-pemain dengan kualitas di atas rata-rata, tapi Ten Hag merasa Man United sangat buruk secara kolektif dan begitu terlalu mengandalkan kemampuan individu. Pada akhirnya, 2 gol yang dicetak Dortmund juga merupakan buah dari kesalahan para pemain United sendiri. Mereka tak mengikuti aturan sama sekali, tidak dalam pressing, tidak dalam build-up atau saat menyerang. Mereka merupakan 11 pemain individu di lapangan, kesal Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News.